wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat subuh rahimani warhamakumullah. Kita di subuh hari ini tentunya kembali memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kebaikan, memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bangun di subuh hari ini dan mengawali kegiatan kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dengan kebaikan adalah merupakan suatu hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan bertanda kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha idza arada bi'abdin khairan ista'malah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, maka Allah akan mempergunakan hamba itu. Maka dikatakan kepada beliau, "Kaifa ista'mal?" Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempergunakan hamba itu, memperkerjakan hamba itu. Maka kata Nabi, "Ayyuwaffiqahu bi'amalin sholih qabla mautih." Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada hamba itu untuk melakukan amalan soleh sebelum dia meninggal. Jadi ketika kita dibukakan, diberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan amalan soleh, amalan kebaikan, seperti yang baru saja kita lakukan, kita bangun dari tempat tidur kita, kita berwudu, itu sudah amalan soleh. Kita berjalan ke masjid, itu sudah amalan soleh. Kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu sudah amalan soleh. Kemudian setelah itu kita sholat subuh. Setelahnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah amalan soleh. Dan ketika kita mampu melakukan hal yang seperti itu, maka berbahagialah, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Ini adalah pemberian terbesar, dan ini adalah merupakan pencapaian terbesar ketika kita bisa beramal. Karena inilah yang kita akan bawa ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan membawa apapun ketika menghadap kepada Allah kecuali amalan soleh yang pernah kita lakukan, kecuali amalan kebaikan yang kita pernah perbuat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa nanti di hari kiamat yang beruntung adalah yang selamat dari neraka dan yang masuk ke dalam surga. Itulah yang beruntung, itulah yang bahagia. Kata Allah Subhanahu wa taala,
faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka, kemudian dimasukkan dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Dan untuk selamat dari neraka, kemudian kita masuk ke dalam surga, itu dibutuhkan amalan soleh. Itu dibutuhkan amalan kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam surat Wal Asr, surat yang sangat pendek sekali, yang kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Law ma unzila ala khalqihi lakafatuhum illa hadhihi surah lakafatuhum." Seandainya tidak diturunkan kepada makhluk ini, itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menurunkan dan tidak menurunkan yang lain kecuali surat ini, maka itu akan cukup untuk mereka, yaitu surat Wal Asri, yang mana di dalamnya Allah nyatakan, Wal Asri innal insana lafi khusrin, demi masa sesungguhnya manusia itu akan berada dalam kerugian. Semua kita berada dalam kerugian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah bersumpah demi masa. Sungguh seluruh manusia berada dalam kerugian. Kemudian Allah kecualikan beberapa golongan. Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Kecuali yang beriman. Wa amilus solihat, ini yang kedua, beramal soleh. Kalau kita tidak beramal, maka kita akan merugi. Sebagaimana kalau kita tidak beriman, juga kita akan merugi. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Yang tidak merugi juga adalah orang yang selalu saling menasehati dalam kebaikan dan selalu menasehati dalam kesabaran. Inilah 4 golongan yang selamat, yang tidak akan merugi. Di dalamnya adalah yang beramal soleh. Ini adalah merupakan penegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mau keluar dari kerugian, rugi di dunia ini, rugi nanti ketika kembali kepada Allah di akhirat, kita harus beramal soleh. Dengannya lah nanti kita akan berbahagia. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran juga menegaskan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembira orang-orang yang beramal soleh. Beriman lagi beramal soleh, bahwasanya untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini juga sama, senada dengan sebelumnya, bahwa yang berbahagia adalah yang beramal soleh, yang beramal kebaikan, yang melakukan amalan yang dia ketika mengerjakannya hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dia melakukan kebaikan tersebut karena hal itu dalam rangka mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia melakukan dan bersegera untuk menuju pintu-pintu kebaikan, itu semata karena panggilan Allah. Karena ingin bersegera
mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memanggil, mengajak kita semuanya di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan pengampunan dari Rabb kalian dan surga. Dan juga Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Tentunya kebaikan yang dimaksud adalah berupa amalan soleh. Berupa amalan yang diajarkan di dalam Al-Quran. Demikian pula amalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang sangat menginginkan kebaikan kepada kita. Makanya tidak ada satu kebaikan pun kecuali pasti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengajarkannya kepada kita. Tidak ada satupun yang luput. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ma farratna fil kitab min syai'. Kami tidak meluputkan dalam Al-Quran itu sedikit pun kebaikan. Semua yang baik bagi kita di dunia kita dan di akhirat kita, maka semuanya tidak ada yang luput. Semuanya diajarkan. Semuanya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dituntunkan dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan semuanya kepada kita. Oleh karena itu, di dalam kehidupan dunia ini kita hanya diperintahkan untuk taat dan tunduk kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran dan berupa hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita tidak akan pernah beriman, walaupun kita menyangka beriman, jika kita dalam kehidupan beragama tidak mengikuti dan tidak menerima wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam Al-Quran, fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Tidak demi Rabbmu, wahai Muhammad, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan dari perkara mereka. Berupa urusan agama. Karena juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum berwasiat kepada para sahabat ketika belum memberikan sebuah nasihat yang dikatakan oleh para sahabat menggetarkan hati dan mengalirkan air mata. Maka para sahabat mengatakan bahwa seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Belum mereka mengatakan kepada Rasulullah, wasiatkan kepada kami. Maka Nabi berwasiat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya khalifah yang diberikan petunjuk setelahku. Ini wasiat dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau ingatkan, fa innahum may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup lama di antara kalian, maka akan melihat banyak perbedaan. Maka sekali lagi beliau berkata dan menasihatkan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku. Sunnah Nabi maksudnya adalah ucapan Nabi, perbuatan dari Nabi, ataupun pembenaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai umat Islam
umat Muhammad adalah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengikuti selain daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jika itu tentunya tidak bersesuaian dan bertepatan dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang wajib kita taklidi secara mutlak adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain Nabi, kita bertaklid kepadanya jika apa yang dia sebutkan, apa yang dia ajarkan adalah seperti yang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Karena nanti di hari kiamat kita akan ditanya oleh Allah apa yang kita jawabkan terhadap yang Nabi kita bawa kepada kita. Nanti semua dari kita akan ditanya oleh Allah tanpa terjemah, tanpa penerjemah. Sebagaimana dalam hadits Nabi kita Muhammad SAW, bahwa kita akan diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah, tanpa perantara. Maka di antara yang ditanyakan kepada kita adalah mada ajabtumul mursalin, apa yang kalian jawabkan terhadap para rasul yang diutus kepada kalian. Ini adalah pertanyaan nanti di hari kiamat. Siapa yang di dalam kehidupan dunia ini tentunya dia hidup dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan bisa menjawabnya dengan tenang dan dengan bahagia. Tapi kalau kita jauh dari apa yang Rasul bawa, maka kita tidak akan bisa tenang nanti di kehidupan berikutnya. Karena nanti jangankan di padang mahsyar, di alam kubur saja, ketika kita dikuburkan, kita akan ditanya dengan 3 pertanyaan. Kalau kita lolos dan kita bisa menjawab, maka kita akan hidup bahagia sampai bangkit hari kiamat di dalam kuburan kita. Tapi kalau tidak, maka kita akan sengsara dengan disempitkan kuburan kita. Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW, bahwa ketika kita sudah ditaruh di dalam lahat, kemudian ditutup dan keluarga kita kembali, akan datang kepada kita malaikat yang bertanya kepada kita hanya 3 pertanyaan. Man rabbuk, wa madinuk, wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu yang kamu sembah? Apa agamamu yang kamu pegang? Dan siapa nabimu yang kamu ikuti? Orang yang beriman akan menjawab, Rabbi Allah, wa dinil Islam, wa Nabi Muhammad. Dia akan menjawab, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad. Setelah itu dia ditanya, dari mana kamu tahu bahwa Rabbmu adalah Allah, agamamu adalah Islam, nabimu adalah Muhammad? Dia bilang, qara'tu kitab Allah, saya membaca kitab Allah, saya baca Al-Quran. Artinya dia tahu semua itu karena sumbernya wahyu. Tapi golongan yang kedua, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ammal murtab. Adapun orang yang hidup di dunia ini dalam keadaan ragu, ketika ditanya waman rabbuk, waman dinuk, waman nabiyuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, dia akan jawab, la adri. Dia hanya bingung
Dia akan bilang, tidak tahu saya. Tidak tahu saya. Dikatakan kepadanya, ma darait wala talait. Kamu tidak pernah tahu, tidak cari tahu, dan kamu tidak pernah baca. Dia hanya jawab, la adri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an fakultu. Saya tidak tahu, saya hanya mendengar orang bilang, saya pun katakan. Ini tercelanya kalau kita beramal hanya sekedar ikut. Tidak boleh. Kita kalau beramal harus kita tanya orang, kenapa kita lakukan itu? Kalau kita sholat, kenapa saya sholat? Oh, karena Quran perintahkan. Karena Nabi anjurkan. Itu yang bagus. Itu yang baik. Karena kalau hanya sekedar melihat orang, maka ini akan membuat kita sengsara nanti di alam kubur. Di alam kubur. Karena beda buahnya, beda hasilnya. Yang pertama, dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Diperlihatkan tempat duduknya dalam surga. Yang tahu, yang berhasil menjawab. Sementara yang kedua, disempitkan kuburannya dan diperlihatkan tempat duduknya di neraka. Disitulah awal kesedihan orang yang taklid, yang hanya mengikuti saja tanpa mengetahui kenapa dia harus ikuti. Ini tentunya celaan yang sangat besar dan di dalam syariat kita bagi orang yang di kehidupan dunia ini dia beramal tanpa dia mau tahu kenapa dia beramal. Dia berbuat, dia cuman hanya sekedar kebiasaan, hanya sekedar mengikut semata, tidak pernah mencari tahu kenapa dia berbuat, kenapa dia beramal. Apakah memang Al-Quran ada anjurannya, atau apakah memang Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan tersebut kepada kita. Ini sekali lagi adalah merupakan peringatan yang terbesar bagi kita dari Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua sebagai hambanya. Karena kita dituntut untuk selalu menambah amalan sampai meninggal. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai mati. Sampai meninggalkan dunia ini. Dan tentunya kita tidak bisa menyembah Allah tanpa ada cahaya wahyu. Tanpa ada cahaya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua dimudahkan untuk beramal soleh. Dan semoga kita semua dimudahkan untuk hidup di atas Islam dan beramal sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam Islam. Kemudian kita semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersemangat dalam seluruh kebaikan, untuk bersegera dalam seluruh kebaikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jika kita semua menginginkan kebaikan yang ada di sisinya. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menambah takwa kita, selalu menambah umur kita di atas kebaikan, selalu memberikan taufik kepada kita di atas keimanan, selalu melimpahkan kebaikan dunia akhirat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperlihatkan kebenaran kepada kita dan mengikutinya, dan memperlihatkan kebatilan kepada kita dan menjauhinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengajak kita untuk memohon dan berdoa kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, maka saya akan mengabulkan doa itu kepada kalian. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina
Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat, al mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka antal ghafurur rahim wa mujibud da'wat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.